Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Zia Ulikma kembali menyapa Anda dalam program Talk Show Tematik yang pada episode kali ini kita akan berbincang ataupun mengangkat tema tentang keamanan jurnalis dalam mengawal isu COVID-19. Nah, seperti kita tahu bersama ya bahwasanya memang seorang jurnalis itu memiliki peran yang sangat penting dalam menghimpun ataupun mengumpulkan informasi serta data secara akurat. Dan tentu saja profesi seperti ini dituntut untuk memiliki mobilitas yang tinggi. Sedangkan mobilitas yang tinggi itu sejalan pula dengan resiko yang tinggi. Dan ya utamanya ya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dan untuk itu semua akan kami kupas dalam episode kali ini bersama dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Gorontalo. Di samping saya sudah ada Kak Andri Arnold, langsung saja kita sapa. Selamat siang Kak Arnold. Selamat siang, Dia. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke Kak, sebelum kita ke pertanyaan inti ya, mungkin Kak Arnold bisa sedikit menceritakan bagaimana sih Kak kondisi awal pada saat COVID-19 ini masuk ke Indonesia, khususnya ke Gorontalo gitu. Apakah memang dari Kak Arnold sendiri dan teman-teman itu menerapkan WFH atau bagaimana Kak? Memang kalau berbicara tentang pandemi COVID-19 ini, Badan Kesehatan Dunia ini memang sudah menetapkan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi. Indonesia sebagai salah satu negara yang kasus COVID yang terpapar COVID ini setiap hari ini memang terus bertambah. Yeah. Nah, memang COVID-19 ini bisa menyerang siapa saja, termasuk para jurnalis ini memang rentan untuk terpapar dengan COVID-19. Kita mengingat bahwa memang jurnalis ini punya mobilitas yang yang cukup tinggi, sehingga dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya ini jurnalis ini memang harus mengetahui keamanan ketika mereka melaksanakan tugas liputannya agar tidak mudah terpapar. Di AJI sendiri memang kita sudah menyusun panduan keamanan jurnalis saat melakukan peliputan COVID. Panduan ini dikeluarkan oleh AJI, kemudian Komite Keselamatan Jurnalis, dan juga Jurnalis Krisis dan Bencana. Nah, ada beberapa poin yang atau aturan yang harus ditaati oleh para jurnalis untuk kemudian tetap aman meskipun melaksanakan tugas jurnalistik, tapi ini mereka tetap aman untuk melaksanakan liputan agar tidak mudah terpapar COVID ya. Oke. Pada awal ketika COVID ini masuk, apakah memang Kak Arnold sendiri menerapkan WFH seperti itu dengan teman-teman atau tetap terjun langsung ke lapangan Kak? Iya, kalau secara pribadi memang karena saya di TV, kadang memang wawancara itu harus dilakukan karena kita butuh gambar, ya. Kadang kita harus melakukan wawancara secara langsung. Tapi memang disarankan kalau misalnya mau wawancara itu kita bisa menggunakan seiring dengan perkembangan teknologi, kita bisa melakukan wawancara melalui aplikasi atau misalnya seperti Zoom atau mungkin melalui video call seperti itu. Tapi memang ada situasi yang menempatkan terutama untuk wartawan-wartawan TV memang harus bertemu dengan narasumber. Tapi memang karena kita sudah sudah tahu aturan yang ada panduan keamanan itu sudah kita ketahui, kita tetap mematuhi protokol kesehatan itu. Kalau untuk yang lain mungkin tetap bekerja dari rumah ya, apalagi untuk misalnya setelah mungkin liputan kita lebih banyak di rumah. Ini memang untuk sebagai upaya untuk mengurangi bertemu dengan orang. Jadi kalau misalnya tidak terlalu penting, biasanya hanya di rumah saja. Gitu. Oke Kak, tadi Kak Arnold sempat menyinggung ya soal di mana harus memang secara langsung bertatap muka dengan narasumber. Nah itu apakah pernah menemukan kasus di mana narasumber itu tidak mau gitu diwawancara Kak?
Pernah, ada beberapa narasumber yang menolak untuk bertemu langsung. Karena itu kita juga memahami dengan kondisi seperti ini ya. Ada beberapa kekhawatiran, misalnya mungkin takut terpapar atau mungkin mereka juga tidak tahu orang yang wawancara ini datang dari mana, bertemu dengan siapa. Beberapa kali memang ada ya narasumber yang menolak, dan itu seperti yang saya katakan tadi, ada ada opsi yang bisa kita ambil, bagaimana kemudian bisa tetap melakukan wawancara tanpa harus bertatap muka langsung begitu. Jadi sebenarnya interaksi secara langsung itu bisa tidak bisa dilaksanakan, tapi liputan kita tetap bisa dilakukan kalau untuk wawancara ya. Oke. Kemudian mungkin menyinggung sedikit Kak soal keamanan saat peliputan. Apakah memang ada aturan mungkin yang menjelaskan secara rinci bagaimana sih Kak keamanan sebelum peliputan itu dimulai oleh seorang jurnalis? Ya, seperti di awal tadi saya katakan bahwa kita di AJI itu melakukan atau menyusun sebuah panduan kepada para jurnalis bagaimana kemudian melakukan liputan yang aman, karena seperti saya tadi, jurnalis termasuk yang rentan terpapar COVID. Nah, ada beberapa hal seperti saat sebelum liputan, apa saja yang perlu seorang jurnalis siapkan, termasuk medianya, gitu, yang akan menerjunkan atau menurunkan para jurnalisnya ke lapangan. Kemudian yang kedua saat liputan, ini juga penting jurnalis tahu. Kemudian bagaimana kemudian media memberitakan tentang COVID ini, terutama pasien COVID. Gitu. Oke. Tadi seperti yang sudah saya singgung di awal ya, memang seorang jurnalis ini pasti memiliki mobilitas yang tinggi, dan sedangkan mobilitas yang tinggi itu sejalan juga dengan resiko yang tinggi. Nah, itu apa pendapat Kak Arnold dan bagaimana Kak Arnold menyikapi hal tersebut? Nanti akan langsung dijawab setelah yang satu ini. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami, masih melanjutkan dari segmen satu tadi ya. Memang
tugas seorang jurnalis itu sangat tinggi sehingga membutuhkan mobilitas yang tinggi. Tentu mobilitas tinggi ini akan sejalan juga dengan resiko yang tinggi. Nah, bagaimana Kak Arnold sendiri itu menyikapi hal tersebut? Iya, memang pandemi COVID-19 ini sesuatu yang dari awal memang sangat sangat menyita perhatian ya. Kemudian semua semua lini ini harus siap mau tidak siap kita harus hadapi ini. Kalau saya secara pribadi melaksanakan tugas peliputan ini, memang awalnya memang sempat khawatir. Oh, jangan-jangan ketika saya meliput di sini, resikonya akan lebih tinggi. Kalau saya pribadi, ketika saya melakukan peliputan, saya akan berpikir dulu. Saya akan menimbang-nimbang lokasi yang akan saya datangi. Kalau misalnya tidak aman dari terpapar COVID, maka ada beberapa persiapan yang akan saya siapkan sebelum melakukan peliputan. Ini semata-mata untuk tetap menjaga diri sendiri dari kemungkinan terpapar COVID. Ada hal-hal yang memang perlu kita siapkan, seperti misalnya memakai masker atau kemudian membawa hand sanitizer atau yang seperti itu. Ya pasti ketika memang harus terjun ke lapangan atau tetap melakukan peliputan, maka memang yang perlu kita lakukan, saya merasa bahwa yang semua jurnalis lakukan adalah melakukan persiapan yang sebaik mungkin, karena kita tahu keselamatan seorang jurnalis itu tetap penting tanpa mengabaikan tugas-tugasnya untuk memberikan informasi kepada publik. Gitu. Oke Kak, kemudian mungkin terkait keamanan saat peliputan itu sendiri seperti apa Kak? Kalau secara secara keamanan atau panduan yang sudah dikeluarkan oleh AJI, itu memang yang pertama jurnalis harus tahu lokasi yang akan dituju. Misalnya ketika kita akan melakukan peliputan misalnya di rumah sakit, itu apa-apa yang harus dipersiapkan. Di samping kemudian yang perlu disiapkan adalah barang-barang yang misalnya memakai masker, kemudian membawa hand sanitizer, yang seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan oleh jurnalis itu itu tadi yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa harus berdiskusi dengan kantor. Kalau misalnya kita rentan dengan misalnya pribadi merasa bahwa saya punya penyakit gitu kan, itu alangkah baiknya berbicara dengan media kantornya, bahwa sampaikan ke perusahaannya bahwa ketika kantornya memerintahkan untuk melakukan peliputan di suatu tempat, itu alangkah baiknya didiskusikan dengan kantor dulu, disampaikan ke kantor kalau misalnya kita punya penyakit itu perlu disampaikan agar kantor kita itu tahu bahwa kita punya penyakit ini dan kemungkinan berisiko untuk terpapar gitu. Oke, Kak, pernah nggak dihadapkan dengan kasus ketika ada narasumber yang memang ditunggu-tunggu datang gitu ya, keluar misalnya dari sebuah ruangan, terus semua wartawan langsung menyodorkan mic dan lain sebagainya, kan otomatis kita tidak bisa menghindari itu kayak adanya kontak fisik seperti itu. Nah itu Kak Arnold dalam menyikapinya seperti apa? Iya, situasi seperti itu sering kali saya temui. Ada ketika istilahnya kalau ada satu narasumber yang harus kita dapatkan wawancaranya, tapi kita kan tidak sendiri, ada dari media lain yang punya kepentingan yang sama untuk melakukan wawancara. Nah,
ketika narasumber keluar itu kadang jurnalis itu langsung misalnya melakukan wawancara tanpa memikirkan ini misalnya jaga jarak, gitu kan? Benar. Itu memang sangat sangat berbahaya, ya. Apalagi kita bicara tentang pandemi COVID-19. Makanya jurnalis itu harus tahu apa panduan kesehatan ini, harus bisa mengerti, misalnya jaga jarak ketika melakukan wawancara, dan narasumber itu juga harus bisa membantu ketika misalnya ada kerumunan pewarta, itu harus mengingatkan. Kalau mungkin ada yang lupa, harus diingatkan bahwa wawancara seperti itu sangat rentan untuk terpapar COVID-19. Lebih baik kita menjaga agar bentuk wawancaranya ini harus jaga jarak dulu, gitu. Entah bagaimana kan sudah di protokol kesehatan, jarak minimal berapa meter, begitu kan. Nah, itu harus ditaati, harus benar-benar ditaati. Ini sebagai langkah kita untuk memutus penyebaran COVID-19. Nah, itu. Oke Kak, berbicara soal media ya, apakah ada kecenderungan bahwa media ini hanya menjadi corong, artinya perpanjangan tangan gitu dari pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait COVID-19 gitu. Secara kan memang mengingat di awal-awal adanya COVID-19 ini jurnalis itu sangat dibatasi begitu untuk mengakses berita ataupun informasi dari sumber-sumber utama ya, seperti nakes dan lain sebagainya. Itu apa memang ada seperti itu Kak? Kalau kecenderungan itu ada, tapi bagaimana kemudian kalau misalnya dikatakan tadi menjadi corong. Nah, ini menjadi tugas dari para jurnalis. Bagaimana kemudian memberitakan informasi ini secara utuh, tidak hanya dari sumber pemerintah saja, tapi gitu harus melihat, menggali lebih jauh, lebih dalam, agar kualitas produk jurnalistik ini lebih kuat, gitu ya. Jadi tidak hanya mengakses informasi misalnya dari pemerintah, tapi bisa mungkin mencari dari sumber lain yang berkompeten. Misalnya kita tanyakan ke ahli atau seperti apa. Itulah peran jurnalis, tidak hanya mengambil dari satu sumber saja. Kemudian tidak hanya mengandalkan sisi bombastisnya saja. Ada istilahnya mengambil judul-judul yang clickbait, gitu kan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mengambil suatu liputan yang benar-benar berkualitas. Misalnya kita bisa pakai jurnalisme data, kemudian cara penyampaian kepada masyarakat juga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan kemudian juga dalam panduan untuk media itu disarankan juga para jurnalis ini tidak menggunakan istilah-istilah yang kurang familiar di masyarakat. Pasti kalau bicara kesehatan seperti ini kan pasti ada istilah-istilah yang kurang dipahami oleh masyarakat. Bagaimana kemudian menulis, tetap bisa ditulis, tapi mungkin bisa ditulis juga artinya, begitu. Oke Kak, selain tadi kita berbicara soal resiko independensi dan juga kesehatan gitu, apakah memang jurnalis ini Kak terdampak secara ekonomi? Ya, kalau terdampak pasti terdampak, karena pandemi ini memukul semua lini, termasuk perusahaan pers, gitu kan? Dan dampaknya dirasakan oleh para jurnalis. Beberapa teman saya ada yang sudah kasusnya macam-macam. Ada yang sudah terpaksa di PHK, ada teman yang mengurangi pemotongan gaji, ada teman yang ada yang kontributor yang nilai beritanya untuk setiap beritanya itu diturunkan. Memang secara ini memang pasti berpengaruh. Pengaruh ya. Oke. Kemudian apakah mungkin dari
Kak Arnold sendiri ada semacam tips-tips gitu atau langkah-langkah agar bisa mengatasi gitu? Ya, ini untuk pandemi ini memang menuntut kreativitas dari para jurnalis agar bisa bertahan. Bagaimana kemudian ketika produksi beritanya ini atau pendapatan dari liputannya ini sudah menurun, apalagi kan perusahaan pers pasti terdampak lah. Memang dituntut untuk bagaimana jurnalis tetap kreatif. Teman-teman banyak yang memilih mencari jalan lain agar tetap bisa survive di tengah kondisi seperti ini. Ada beberapa teman yang mungkin mengikuti fellowship, beasiswa liputan, gitu, agar tetap istilahnya bisa bertahan hidup di tengah kondisi seperti ini. Gitu. Oke, kemudian bagaimana mengemas isu COVID-19 ini di media? Nanti akan langsung dijawab oleh Kak Arnold sesaat lagi. Para penumpang pesawat dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 13. Terima kasih. Ya baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami, dengan saya dan juga tentunya Kak Arnold di sini masih menanggapi soal yang di segmen sebelumnya ya Kak ya. Itu sebenarnya bagaimana sih Kak mengemas isu COVID-19 ini di media seperti itu? Iya, cara kita untuk memberitakan tentang pandemi COVID-19 ini sangat penting jurnalis perhatikan agar masyarakat ini teredukasi, terinformasi dengan baik tentang apa ini pandemi. Nah, kita kembali lagi kepada protokol atau panduan keamanan jurnalis yang sudah dikeluarkan oleh AJ. Ini termasuk juga menulis tentang panduan bagaimana kemudian media ini menulis tentang pandemi COVID-19 ini. Saya mungkin membuka contohnya sini karena ini cukup cukup banyak. Silakan. Yang pertama ini, jurnalis perlu menerapkan prinsip peliputan yang bertanggung jawab, yaitu peka, berempati,
dan kemudian mempertahankan akurasi. Ini memang ini juga berhubungan dengan apa namanya prinsip-prinsip dari kode etik jurnalis. Jadi ketika melakukan peliputan, jurnalis harus mematuhi ini. Dan ketika beritanya naik di media, ini juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian jurnalis tidak mempublikasikan data pribadi pasien penderita COVID-19. Kemudian jurnalis perlu menghindari kata sifat yang bisa menambah kecemasan di publik. Seperti misalnya kata virus yang mematikan ini. Ya. Biasanya sering gitu, Kak. Itu kan harus dihindari karena ketika khawatirnya ketika publik membaca atau menerima informasi seperti ini akan timbul justru kepanikan di publik. Padahal kita memang tetap harus waspada dengan COVID-19 ini, tapi tidak perlu panik selama kita mematuhi yang namanya itu tadi protokol kesehatan. Ya. Kemudian jurnalis perlu mengkurasi foto dengan bijak, jangan menggunakan foto yang justru akan mengaburkan informasi atau justru menyebarkan informasi yang salah, gitu ya. Kemudian jurnalis menghindari publikasi konten yang memicu kepanikan publik. Nah, itu berhubungan juga dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian jurnalis perlu memberikan tambahan informasi tentang pencegahan, termasuk cara mencuci tangan berdasarkan standar WHO, serta mengedukasi publik bahwa pasien dari virus, pasien yang dapat sembuh dari virus juga mengikuti protokol ataupun nasihat yang diberikan oleh ahli ataupun otoritas setempat. Kemudian media sepatutnya menghindari penggunaan judul yang clickbait yang seperti yang saya katakan tadi. Kemudian media perlu mengeksplorasi bersama timnya untuk mencari cara penyampaian yang interaktif dan informatif tentang corona, seperti misalnya penggunaan infografis, kemudian bisa dengan ya seperti itu. Saya lihat juga dalam makin ke sini media-media itu sudah mulai menggunakan sarana yang lebih informatif, seperti mungkin menggunakan videografi seperti tadi itu. Oke, Kak, kemudian apa sebenarnya tantangan terbesar jurnalis saat ini gitu dalam menghadapi COVID-19? Iya, selain tantangan besarnya memang banyak ya. Yang pertama, memang jurnalis diperhadapkan dengan bagaimana kemudian meliput pandemi COVID-19 ini secara utuh, ya, dengan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, tidak hanya mengutamakan sisi bombastisnya saja, tapi bagaimana tulisannya itu ataupun berita produk jurnalistik yang dihasilkan itu bisa lebih komprehensif, lebih mendalam, kemudian mengedukasi. Ini penting, yang harus jadi tantangan terbesar para jurnalis maupun media. Kemudian di sisi lain, kita harus akui bahwa pandemi ini memukul, seperti saya katakan, memukul banyak sektor, termasuk perusahaan media. Kita tahu banyak media yang terdampak dengan ini, kemudian itu justru turun hingga ke para jurnalis, seperti saya contohkan tadi, ada yang di PHK, ada yang mengalami pengurangan kuota berita. Nah, itu menjadi sebuah tantangan besar bagi para jurnalis. Di saat yang bersamaan, para jurnalis ini harus tetap melakukan peliputan, harus melakukan tugas-tugas jurnalistiknya dengan menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar dengan COVID-19 ini. Ini mungkin menjadi 3 poin yang menjadi tantangan besar para jurnalis. Di satu sisi kita punya sebuah tanggung jawab, di sisi lain kita menjadi kelompok yang sangat rentan.
Makanya para jurnalis perlu memahami keamanan liputan ini, keamanan ketika melaksanakan peliputan ini, agar kita tetap aman dan informasi hak publik agar untuk atas informasi ini tetap bisa dipenuhi. Nah, gitu. Oke. Kemudian bagaimana cara Kak Arnold sendiri ya, tips dari Kak Arnold nih, khusus bagaimana agar saat peliputan itu aman dan juga narasumber yang diwawancara itu juga merasa aman dan nyaman gitu Kak? Ya, protokolnya kan tadi sudah jelas ya, ada protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO, kemudian juga AJI telah mengeluarkan panduan keselamatan saat meliput COVID. Ya, ini saja yang dipatuhi, ini dipatuhi agar itu tadi resiko kita terpapar itu kecil. Dan bagi narasumber, saran saya ketika ingin mengeluarkan misalnya rilis, harus narasumber itu atau apalagi pemerintah itu wajib menyiapkan sarana. Misalnya ketika mau konferensi pers, bikinlah direkam sendiri misalnya, kemudian nantinya itu disebar kepada para jurnalis, atau bisa melakukan wawancara melalui seperti tadi itu ya, conference gitu ya Kak ya. Gitu. Itu wajib karena itu harus disiapkan oleh pemerintah. Aji juga mendesak untuk ini dipatuhi agar semuanya aman melakukan tugasnya masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini yang kita belum tahu kapan berakhir gitu ya. Tidak ada kepastian kapan COVID ini akan berakhir. Nah, itu yang bisa kita lakukan adalah mematuhi protokol kesehatan yang ada dan sehingga ini bisa mengurangi resiko kita terpapar. Nah. Itu tadi ya, lagi-lagi 3 pesan Ibu ya, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak itu harus selalu kita patuhi. Dan apalagi kalau bagi jurnalis mungkin sering sekali keluar rumah, nah itu kalau kembali mungkin harus bersih-bersih dan lain sebagainya, sehingga ketika berkumpul dengan keluarga juga sanak saudara itu merasa lebih aman seperti itu. Nah, terima kasih Kak Arnold sudah meluangkan waktunya untuk diskusi. Oke, siap. Oke, terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami. Dan mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya.